Halo, selamat berkenalan. Nama saya Satria. Memang hobinya bersepeda touring jarak jauh. Dan kalau bisa, sukanya medan-medan yang berbukit, bergunung-gunung. Nah, kali ini mau berbagi pengalaman sekaligus kenyataan persiapan perjalanan akhir tahun dan awal tahun ini. Nah, rencananya adalah berangkat tanggal 18 ke Lombok langsung, lalu pulang tanggal 9 Januari dari Lombok ke Jakarta. Nah, yang menemani saya sama seperti pada tahun lalu, yaitu ini, Kang Moso. Jadi perjalanan ini adalah sebenarnya pengulangan terhadap perjalanan tahun lalu. Waktunya hampir bersamaan, tentu dengan beberapa hal perubahan, improvisasi maupun perbaikan lain-lain berdasarkan pengalaman yang lalu. Jadi saya akan mencoba untuk mulai dari hari ini, dan persiapannya sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, tentu saja latihan saya yang terakhir itu adalah pakainya sepeda lipat. Mainnya dalam acara bersama beberapa kawan-kawan ke daerah Jawa Tengah, yaitu dikenal sebagai Nepal Van Java. Terus main lagi ke Telemoyo, dan terakhir sekaligus recovery main di daerah Ungaran, Ambarawa ke Bandungan. Kira-kira itu persiapannya. Nah, kali ini cerita sedikit persiapan di rekan touring saya, yaitu Kang Moso ini. Nah, Kang Moso ini dibandingkan dengan tahun kemarin ada perubahan. Perubahan yang paling signifikan adalah di crank. Nah, kali ini saya pakainya triple. Karena dari pengalaman yang lalu, 2 itu untuk rute di Flores. Karena tanjakannya panjang, rollingnya luar biasa, itu buang tenaganya terlalu banyak, kurang efektif. Nah, yang lain lagi, ban kali ini pakai ban touring. Sebelumnya saya pakai ban cyclo. Nah, hal lain lagi perubahannya adalah di stang. Kali ini pakai karbon supaya lebih nyaman di tubuh. Kalau di saddle sebenarnya nggak ada perubahan prinsip karena tipe dan mereknya sama, hanya yang lama itu udah mulai jelek ya. Nah, untuk posisi bagasi sebenarnya ini tahun kemarin juga sudah ada. Tahun ini saya tambah 1 untuk kestabilan dan kemantapan posisi barang.
Nah, perubahan-perubahan detail kemungkinan masih ada lagi dan mulai berlanjut. Nanti saya akan coba update lebih lanjut. Rencana pokok sampai saat ini, tim yang berangkat sama seperti tahun kemarin, masih berempat. Orangnya sama, nanti lihat aja di Facebook, Anda bisa tahu. Cuman realisasi seperti apa, tentu lihat perkembangan karena masing-masing kan mempunyai kesibukan dan jadwal kerja masing-masing. Mudah-mudahan bisa betul-betul kembali mengulangi. Nah, kali ini diharapkan perjalanannya daya jelajah, dari segi daya jelajah tentu bisa lebih baik dari tahun kemarin, karena kami semua tahun kemarin itu benar-benar tidak menyangka gitu, atau terkejut luar biasa bahwa untuk rute yang berdasarkan peta terlihat lumayan berat, ternyata realisasinya itu tidak mampu. Dalam pengertian, rute Labuan Bajo Ruteng yang diperkirakan pasti mampu diselesaikan dalam 1 hari, ternyata tidak mampu. Kami harus menginap di tengah kota kecilnya, kota kecamatan. Bukan itu saja. Pulangnya dari Ruteng yang daerah pegunungan tinggi ke Labuan Bajo yang jelas-jelas pantai, yaitu secara topografi meskipun ada rolling, tapi pada dasarnya adalah menurun, ternyata tidak mampu kami selesaikan dalam 1 hari. Tetap harus bermalam. Meskipun karena ada alasan hujan, ada alasan ban bocor dan lain-lain, lepas dari keseluruhan itu kami tidak bisa menyelesaikan. Saya khususnya berada dalam kota kecamatan kecil itu, kalau nggak salah nama kotanya Lembor, itu pada pukul sekitar hampir pukul 18. Dalam keadaan hujan yang sangat lebat dan sudah gelap. Nah, sebelumnya tentu kami sudah berjam-jam sebelumnya dalam keadaan basah. Simpulannya adalah kami harus stop sampai di situ. Dan tim kami semuanya stop sampai di situ. Nah, ini romantika perjalanan tahun lalu. Nah, mudah-mudahan dengan persiapan dan pengalaman dari tahun lalu, kami mau coba untuk bisa tembus 1 hari. Nah, hal yang paling prinsip perubahan adalah di crank. Crank kali ini triple, tentu konsekuensinya shifternya diganti. Karena shifter double kan tidak bisa. Kami ganti, ini pakai barang apa adanya aja. Belang nggak prinsip buat saya, yang prinsip fungsi dan kegunaannya. Tidak ada perubahan di shifter kanan, tetap 11 speed. Nah, mudah-mudahan salah satu hal yang belum
bisa kami lakukan di perjalanan kali ini, salah satu ikonnya adalah mau menyelesaikan itu. Itu saja. Gitu. Nah, akibat dari ketidakberhasilan kami di tahun kemarin itu sebenarnya konsekuensinya besar. Perjalanan diputuskan dihentikan sampai di kota Ruteng. Kami nggak berani lanjut lebih jauh untuk turun baik ke ND, Pulau Sumba, dan lain-lain. Karena dikhawatirkan jadwal kepulangan itu melorot luar biasa. Artinya waktunya nggak cukup, satu. Kedua, jelas-jelas Labuan Bajo sampai Ruteng itu adalah jalan yang paling utama dan kondisinya yang paling bagus. Dan memang benar-benar bagus. Selanjutnya dari Ruteng itu secara teoritis tidak mungkin sama baiknya dengan kondisi sebelum Ruteng. Perkiraan kami seperti itu. Dan Medan sampai Ruteng saja sudah membuat kami keliru di dalam antisipasi Medan, apalagi Medan-Medan berikutnya. Nah, itu yang menyebabkan keputusannya ada stop di sana. Karena sebuah perjalanan touring jarak jauh berhari-hari itu adalah sebuah kombinasi harmonis atau katakanlah kombinasi optimal dari diri kita sebagai pesepeda dengan rekan utama kita, sepeda yang kita bawa. Nah, kekeliruan atau katakanlah antisipasi yang kurang tepat terhadap keseluruhan perjalanan tersebut, itu konsekuensinya akan luar biasa. Nah, tahun kemarin kami goes mulai dari Lombok, turun dari pesawat, langsung goes. Sama sekali nggak pun temu kendala. Sesuai dengan antisipasi. Beratnya, suka dukanya, perkiraannya seperti itu. Tapi begitu sampai di Labuan Bajo menuju Ruteng, kalkulasi kami salah semua. Salah semua. Seluruh tim salah semua. Karena kami pergi dengan partner yang beda-beda. Saya bawa sebenarnya ini adalah sepeda MTB pakai fork rigid. Kawan saya yang dari Malang, Om Hugo, dia pakai sepeda road bike jadul Federal. Dua kawan saya yang lain bawa sepeda lipat. Hasil total keseluruhannya sama. Ya itu yang tadi saya ceritain. Jadi praktis kalau bercanda di dunia tinju ini TKO, technical knockout. Maaf ya, jangan tersinggung ya, tapi ini bercandaan aja gitu. Itu artinya bahwa sebuah perjalanan panjang itu susah-susah gampang, terutama kalau kita belum pernah sama sekali. Nah, itulah sebabnya
Orang yang touring itu senantiasa harus rendah hati, mau belajar dengan orang, mau evaluasi, mau analisa, mau perbaikan di segi tunggangan maupun di diri kita sendiri. Tapi perubahan-perubahan tersebut itu kalau menurut saya wajib mengikuti keren-kerenannya jati diri kita sendiri. Nah, kalau berpegangan dengan itu dari pengalaman saya, maka dari waktu ke waktu kita bisa ada peningkatan sedikit dalam banyak hal, dalam banyak aspek. Nah, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa berguna sebagai pengalaman buruk maupun pengalaman baik bagi yang menyaksikan ini. Jadi bisa ambil hikmatnya untuk diformulasikan, diramukan sesuai dengan keadaan diri sendiri, rute perjalanan, rekan perjalanan, waktu yang tersedia, dan lain-lain. Semuanya itu adalah kombinasi banyak hal. Dan dari pengalaman saya, tidak ada istilahnya benar mutlak atau benar apalagi benar mutlak. Tidak ada istilahnya salah apalagi salah mutlak. Karena banyak hal realitanya adalah pilihan. Persoalannya adalah kadang-kadang pilihan yang tersedia itu sifatnya terbatas, bukan pilihan yang tidak terbatas. Karena kemampuan diri kita sendiri kan ada batasnya. Nah, menyesuaikan, mengharmonisasikan itu semua adalah akumulasi dari pengalaman dan tujuan. Nah, kombinasi itu gitu. Jadi fleksibilitas adalah satu hal, adaptasi adalah satu hal, tujuan adalah satu hal, jati diri adalah segala-galanya. Itu mungkin pengantar pertama. Nanti saya akan sambung dalam episode berikutnya dan rencananya tidak monolog tapi sambil dialog dengan rekan perjalanan saya realnya di lapangan. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih.